menginginkan mendapatkan kekuasaan dari kelompoknya, gitu ya. Ya, yang terakhir adalah pencapaian tujuan ya, pencapaian tujuan. Jadi seperti juga kita berkelompok gitu ya, berkelompok secara formal gitu ya dalam pendidikan misalnya, yaitu tentang pengembangan bakat, pengetahuan ya. Kalau kelompok-kelompok ternak seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Dekan tadi, memang kita perlu desa binaan ya, kelompok binaan ya. Memang kelompok ini dibentuk untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan agar bisa mencapai tujuan. Gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung saja ya. Langsung saya dikat nggak apa-apa ya. Oke, Bruce Tuckman ini sebetulnya ini teori yang sangat lawas gitu ya, tahun 65, bahkan saya pun belum lahir gitu ya. Tapi sangat relate ya, masih relevan gitu ya, model pengembangan kelompok ini masih relevan sampai sekarang. Dia berpendapat ya, Tuckman ini berpendapat bahwa fase-fase dalam pembentukan kelompok gitu ya itu sangat dibutuhkan atau sangat harus diperhatikan gitu ya oleh seorang fasilitator atau penyuluh gitu ya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penyuluh dan berhadapan dengan sekelompok manusia, maka harus kita pahami bahwa sebuah kelompok itu punya fase ya. Semua kelompok punya fase, yaitu fase pertumbuhan, fase ketika mereka menghadapi tantangan, mengatasi masalah, kemudian fase mereka menemukan solusi, merencanakan pekerjaan dan memberikan hasil. Nanti keterangannya kita lihat di berikut ya. Nah, ini adalah stages of group formation ya. Jadi secara umum gitu ya, secara umum pembentukan kelompok itu dibagi menjadi 5 tahap: forming, storming, norming, performing, and adjourning ya. Jadi ketika kelompok itu baru dibentuk misalnya ya, ini sebuah kelompok baru dibentuk, itu biasanya dia masuk dalam tahap 1 ya, yaitu ketika setiap anggota kelompok itu mulai get to know each other ya, artinya mereka mulai saling mengenal satu sama lain gitu ya, saling mengenal satu sama lain, kemudian mereka mulai memperkirakan orang-orang tuh gimana ya, anggota kelompok lain tuh gimana ya karakternya gitu ya, kemudian mereka lambat laun mereka memiliki ground rules, artinya punya aturan-aturan baik itu yang tertulis maupun enggak ya. Jadi setiap kelompok itu pasti punya itu ya. Kita bisa membayangkan kalau kita memasuki kelompok baru misalnya ya, kelompok baru misalnya dibentuk sebuah kelompok baru, pasti kita sudah kenalan dulu gitu ya, sopan-sopan dulu gitu ya kan, kemudian saling mengetahui, kemudian kita tidak banyak bicara dulu biasanya ya, kita mulai assess ya, melakukan assessment terhadap anggota-anggota kelompok yang lain. Orang ini gimana ya karakternya gitu ya, orang ini kira-kira kemampuannya sampai di mana gitu. Nah, ini biasanya terjadi dalam stage pertama yaitu forming. Nah, ketika mereka sudah mulai saling mengenal, kemudian ada aturan-aturan, maka dalam kelanjutannya ya ada stage yang kedua yaitu storming ya. Ya, biasanya storming ini tahap terberat gitu ya, tahap terberat dari seorang penyuluh ya, tahap terberat dari seorang fasilitator. Karena setiap anggota itu biasanya sudah mulai eksis ya, sudah menunjukkan jati diri mereka gitu ya. Kemudian mereka biasanya resist control by group leaders. Artinya gini, karena kepingin eksis gitu, mereka kemudian kadang-kadang diberikan arahan oleh pemimpin itu nggak mau, diberikan arahan oleh penyuluh itu mulai resist ya, mulai mulai menolak gitu ya. Dan kadang-kadang dalam hal-hal tertentu, dalam kasus-kasus tertentu ada namanya hostility ya. Ada satu mata kuliah khusus dulu saya itu yang biasanya bicara tentang bagaimana menangani orang-orang yang sulit ya, orang-orang yang sulit ditangani. Jadi mereka memang pemberontak gitu ya, pemberontak. Jadi biasanya memang keluarnya di stage storming ini. Ya, orang-orang tuh mulai nggak mau gitu ya, nggak mau bekerja sama gitu. Nah, ini makanya penting sekali ketika kita memahami ini gitu ya. Nah, yang ketiga, ketika sudah ada storm tadi ya, maka sudah masuk ke stage yang agak kalem ya, stage norming ya, di mana
setiap anggota kelompok biasanya sudah memiliki in-group feeling, sudah mulai seperti itu ya. Jadi mulai kalau leadernya berhasil gitu ya Mas. Ini kalau leadernya berhasil ya. Jadi bagaimana leader ini bisa membawa ke stage yang ketiga yaitu norming gitu ya. Ada perasaan saling yang dekat gitu ya. Kemudian ada cohesiveness atau keeratan di antara anggota kelompok. Nah, ini sangat penting ya. Peran dari pemimpin agar bisa membawa kelompok ini ke tahap norming gitu. Kalau dia gagal di tahap storming ya udah dia nggak bisa tahap norming apalagi ke tahap performing gitu. Tahap performing itu apa? Ketika semua anggota kelompok itu bisa berkontribusi gitu ya, bisa berkontribusi memberikan perannya masing-masing, roles-nya masing-masing gitu ya, atau tupoksinya masing-masing sehingga mereka bisa perform, bisa menunjukkan kinerja mereka, bisa sama-sama bekerja sama mencapai tujuan bersama ya. Jadi setelah ini dalam performing stage ini ya semua pekerjaan itu dilakukan dengan beres, sudah diberesin di stage performing. Nah, ini juga tugas dari seorang fasilitator atau penyuluh sangat penting gitu. Nah, dia harus bisa mengenali gitu ya karakteristik tiap anggota kelompok gitu. Tupoksinya dalam memberikan tupoksi itu juga harus jelas. Banyak sekali organisasi yang gagal gitu ya, gagal menunjukkan performanya karena leadernya itu tidak bisa menunjuk orang yang tepat, right man in the right place gitu ya. Jadi akhirnya performingnya gagal. Misalnya orang yang nggak bisa ngomong ditaruh di HR gitu ya atau HRD atau di PR gitu ya. Jadi ini yang kemudian akhirnya menyebabkan organisasi itu gagal ya. Tidak ada right man in the right place ya. Nah, ini macam-macam ya kadang-kadang karena politik, karena apa sehingga right man on the right place ini gagal. Nah, setelah secara ideal gitu ya, ketika mereka sudah selesai melakukan pekerjaan mereka, maka masuk ke stage yang kelima yaitu adjourning, yaitu semua anggota kelompok akhirnya sudah mencapai tujuan mereka gitu ya, dan kemudian say goodbye gitu ya, karena sudah selesai tujuan kelompok itu. Nah, pada kelompok-kelompok yang dibentuk dalam jangka panjang gitu ya, tentu saja ini sangat dinamis gitu ya. Kadang-kadang storming itu bisa sampai bertahun-tahun gitu. Kadang normingnya itu juga sampai bertahun-tahun. Nah, ini pinter-pinternya si pemimpin aja gitu ya, membawa agar stage keempat gitu ya, ini bisa berlangsung dengan baik. Jadi inilah pentingnya seorang pemimpin atau leader memahami kelompok saya itu atau kelompok yang saya tangani ini masuk ke stage mana gitu. Ya. Oke. Ya, ini mungkin lebih jelasnya seperti ini ya. Ini stage forming yang pertama kali orientation stage, yaitu tahap orientasi. Di situ ada perasaan-perasaan dari para anggota yaitu excitement ya. Jadi mereka mulai excited gitu. Siapa ya teman saya gitu ya. Tapi sudah ada juga anticipation. Dia mulai mengantisipasi nanti kok terjadi gini. Ada juga yang merasa anxiety, artinya ragu-ragu. Nanti gimana ya? Ada juga yang merasa optimis gitu. Jadi banyak sekali perasaan-perasaan yang timbul gitu ya, perasaan-perasaan yang timbul dalam stage ini. Ini harus disadari oleh seorang penyuluh gitu ya. Gimana sih caranya orang-orang yang optimis ini tetap optimis gitu ya, orang-orang yang anxious itu atau ragu-ragu itu dibawa agar dia menjadi optimis gitu ya. Gitu. Orang yang excited itu jangan sampai kehilangan excitement-nya gitu ya. Nah, ketika berhasil di stage forming, maka biasanya nanti kita masuk ke tahap storming. Orang-orang menunjukkan jati dirinya, ya. Ketika menunjukkan jati dirinya, ada juga macam-macam ya. Mereka dihadapkan pada reality sets in. Mereka dihadapkan pada realitas. Oh, ternyata susah juga seperti ini gitu ya. Kadang ada kemudian terjadi frustasi, ya. Itulah yang menyebabkan adanya badai dalam kelompok tersebut gitu ya. Adanya ketidakpuasan gitu ya. Dan ini macam-macam yang akhirnya membuat kadang-kadang kalau tidak pintar-pintar membawa kelompok ini maka terjadi konflik dalam storming ini.
Ya, itu yang harus hati-hati karena konflik ini bisa lama, ya, bisa juga sebentar, bisa juga konfliknya besar, bisa juga konfliknya kecil, bahkan mungkin tidak sampai kelompok ini mencapai tujuan udah buyar duluan karena stormingnya tidak ditangani dengan benar, ya. Oke. Kemudian norming ya, norming ini di mana tahap setelah storming itu berlalu, badainya sudah berlalu ya, badainya sudah berlalu ketika ada stage cooperative and integration. Artinya di situ sudah masing-masing anggota itu melakukan tindakan yang kooperatif dan integratif ya. Mereka sudah bersama-sama ngomongin ya, ini tujuan kita gini gitu. Oh ya sama, berarti kita punya tujuan yang sama gitu ya. Kemudian tim cohesion, ada kearatan antara anggota, coping itu sudah mulai ya sudah bisa menerima lah gitu ya, sudah bisa coping and acceptance ya, mereka sudah bisa menerima grup anggota kelompok lain tuh kayak gimana gitu ya, sudah bisa mulai mereka memahami ya anggota kelompok yang lain ya. Kemudian performing seperti yang sudah saya bilang tadi, di situ ada stage sinergi, yaitu sinergi ketika para anggota itu sudah mulai menunjukkan performance masing-masing. Nah, ini di sini seperti saya katakan tadi dibutuhkan leader yang baik agar teamwork ini sukses ya. Kearatannya bagaimana, leadershipnya harus bagaimana, dan itu ada performance yang menjadi titik berat dari performing tadi ya. Di tahap penutupan yaitu close tadi ya, adjourning gitu ya. Di situ ada kalau kelompok itu mulai terpisah, ada separation anxiety, jadi ada kesedihan, kemudian ada juga mungkin krisis-krisis tertentu gitu ya, kemudian ada ketidakpuasan terhadap kemarin gimana sih kok kayak gini sih kinerja kita, dan kemudian ada negativitas hal-hal yang sifatnya negatif ya. Next gitu ya, bisa jadi ini terbentuk kembali ya, ada opsi-opsi yang baru, apakah itu mau dikembangkankah kelompok ini, ataukah ada kelompok baru dan sebagainya. Nah, ini nextnya inilah yang mungkin tidak kita bicarakan hari ini, cuman yang kita bicarakan adalah tahap-tahap perkembangan dari kelompok tersebut gitu. Nah, bagaimana peran fasilitator dalam mengelola group dynamics? Ada namanya the 9 Belbin team rules ya. Jadi untuk sebetulnya ini harus diketahui ya, seorang fasilitator saat pertama kali dia mulai mengenali anggota-anggotanya, sehingga dia tahu berkomunikasinya dengan cara yang bagaimana ya. Dalam sebuah tim ya, dalam sebuah kelompok biasanya dia manusianya itu dibagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Ada yang action oriented roles, jadi ada orang-orang gitu ya, ada orang-orang yang memang orientasinya adalah melakukan tindakan-tindakan aksi gitu ya. Nah, ada juga sekelompok orang yang people oriented roles, jadi mereka yang orang-orang yang orientasinya adalah pada SDM gitu ya. Dan terakhir adalah cerebral roles atau thinking ya, orang yang memang pemikir. Nah, ketika seorang penyuluh atau seorang fasilitator memahami, oh bapak ini dia adalah orang yang action oriented misalnya, mereka adalah shaper. Nanti ini nggak saya bahas secara detail gitu ya, bisa dibaca sendiri, browsing juga banyak gitu ya. Orang yang memang bisanya bekerja, ada yang orang-orang yang biasanya bisanya bekerja, ada yang orang-orang yang tipenya memang memimpin, dan ada orang yang tipenya pemikir. Nah, orang-orang tipe pemikir biasanya bukan orang-orang yang tipe pekerja. Nah, itu yang kita harus ketahui. Roles-nya beda-beda. Nah, coba kita lihat di kelompok kita masing-masing, ada nggak sih tipe pemikir di sini, ada nggak sih tipe pemimpin gitu ya, ada tipe yang action oriented atau tipe-tipe pekerja. Kalau tipe pemimpin biasanya memang sudah ada bakatnya, ada wibawanya, ada karismanya. Walaupun demikian ini masih tetap harus dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, ada yang orang itu memang nggak suka mikir tapi suka kerja gitu ya, memang ada. Jadi dia kalau dikasih pekerjaan mikir nggak sanggup gitu, karena dia bukan manajer yang baik gitu ya, atau pemikir roadmap untuk
kelompok atau pemikir tentang planning, itu dia nggak sanggup, tapi dia bagus kalau kerja. Tapi ada juga orang-orang yang bisa mikir tapi dia nggak ini ya, nggak detail gitu, kurang teliti dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu bisanya mikir tapi nggak bisa ini ya. Tapi kalau dalam kelompok ini pasti ada orang-orang seperti ini ya. Lah, kita akan bicara tentang peranan dinamika kelompok dalam adopsi dan inovasi ya. Jadi seorang penyuluh gitu ya, seorang penyuluh itu mestinya dia bisa menganalisis ya, mestinya dia bisa menganalisis kelompoknya, jadi bisa menganalisis kelompoknya. Jadi sampai di mana sih itu kelompoknya itu. Nah, ada beberapa poin analisis dinamika kelompok ya. Pertama, seorang pemimpin, seorang fasilitator bisa menganalisis dari frekuensi pembicaraan ya. Kira-kira dari frekuensi pembicaraan ini siapa yang termasuk dalam kelompok 1, 2, dan 3 ya. Biasanya tipe-tipe manajer gitu ya, tipe itu dia lebih banyak mengatur MSDM. Jadi manajemen sumber daya manusianya gitu ya. Kemudian tipe-tipe orang-orang ya, kita tahu ya, mungkin kalau kita sedang rapat atau apa, ada orang-orang yang cenderung lebih memikirkan MSDM. Jadi kamu cocoknya di sini, kamu cocoknya di sini. Inilah orang-orang yang memang tipenya people oriented. Mereka berpikir ya. Halo? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Enggak. Oke. Tadi mana ya? Ya, frekuensi pembicaraan. Jadi banyak orang-orang yang banyak bicara gitu ya, mungkin orang-orang yang mungkin ngomongnya banyak itu orang-orang yang pekerja gitu ya. Tipe pemikir dia biasanya membuat mapping atau membuat planning ya. Jadi kemudian mutu pembicaraan ya. Ya, kita bisa lihat ya kalau orang-orang yang misalnya tipe pekerja biasanya dia mutu pembicaraannya biasanya lebih banyak cenderung kepada hal-hal teknis gitu ya. Ya, kemudian untuk yang thinking biasanya teoritis ya, orang-orang yang teoritis, kemudian tidak terlalu teknis. Dan ya kalau orang-orang yang people oriented gitu ya, biasanya dia ngomonginnya gitu masalah bagaimana kamu cocoknya di mana, orang ini cocoknya di mana dan sebagainya. Ya. Kemudian arah pembicaraan itu dinamika kelompok, dalam dinamika kelompok ini penting ketika grup storming ya, arah pembicaraan mana yang memang orang yang sifatnya itu lebih banyak negatifnya, banyak positifnya, seperti itu ya arah pembicaraannya. Dan arah pembicaraannya harus kita handle kalau kita menjadi seorang fasilitator. Pada orang-orang yang arah pembicaraannya lebih banyak negatif itu harus dihandle sedini mungkin gitu ya, sedini mungkin. Sebetulnya dia motivasinya apa sih bergabung dalam kelompok ini? Langsung ya. Itu. Nah, kemudian emosi atau perasaan yang terlibat dalam pembicaraan itu kita sebetulnya bisa analisis ya. Ada orang yang sifatnya negatif terus gitu ya, ada yang sifatnya positif ya. Ya, ada juga orang-orang yang sifatnya biasanya ada sih orang-orang yang memang sukanya ganggu gitu ya, mengganggu dalam kelompok itu gitu ya. Oke. Kemudian yang dianalisis lagi adalah partisipasi individu dalam kelompok itu ya, secara perorangan, hubungan antar anggota, masalah yang dibicarakan, ya, waktu dan tempat pertemuan, suasana kepemimpinan dan sebagainya. Jadi ini adalah poin-poin analisis dinamika kelompok. Kalau kita ingin mengetahui sampai di mana gitu ya, sampai di mana kelompok ini gitu atau kemudian masing-masing karakter anggota itu bisa dilihat dari poin-poin di bawah ini ya yang kita jelaskan tadi. Oke, saya sebelum masuk ke di dinamik adopsi inovasi gitu ya, mari kita dinamika kelompok dalam adopsi inovasi, kita flashback dulu ya tentang adopsi inovasi ya. Bentar, it's mana ya? Bentar. Ya. Nanti kalau misalnya nggak kedengaran di ini ya Bu ya, saya diberitahu ya Bu Nani.
Kalau misalkan Have you ever noticed that some people adopt new products or behaviors sooner than others? In 1962, Everett Rogers, a professor of rural psychology, developed a theory called the diffusion of innovations to explain this phenomenon. Rogers found that individuals within any society fall into one of 5 different adopter groups based on how early or how quickly they adopt an innovation. Rogers' theory tells us that if you want to promote the widespread adoption of a new behavior like these, you need to market to each adopter group differently, using distinct communication channels and messages. Let's look at each group to find out more. The innovators are a small but important group because they are always the first to learn about and adopt an innovation. They are risk-taking, adventurous, and like being on the cutting edge. The innovators are responsible for introducing innovations to the larger population because they share their experiences with their friends and communities. The early adopters are also a small, forward-thinking group and are often highly respected as opinion leaders. Their endorsement of an innovation plays a key role in what we call crossing the chasm, which is when the adoption of an innovation bridges the gap between the trendsetters and the majority. About 2/3 of people in a population fall into either the early or late majority groups. The early majority take time to make decisions. They will observe others' experiences and will only adopt the product once they are convinced it has real benefits and that it is the new status quo. The late majority are more resistant to change, though they are very responsive to peer pressure. They want innovations to be very well tested and widely used before they will risk trying it. Finally, the last group to adopt a new product or innovation is called the laggards. Laggards are highly resistant to change, and they also can be hard to reach with marketing campaigns because they often have very minimal exposure to media. Laggards wait until an innovation is completely mainstream before they adopt it, and in some cases, they never do. Think of some global innovations in recent years. Social media, for example, spread very fast and many people adopted it within a few years. Other innovations, such as the use of solar power, spread much more slowly and may take decades to reach widespread adoption. So the next time you're promoting a new product or behavior, consider the theory of diffusions of innovations and tailor your communication channels and messages. This will improve your chance of catalyzing widespread adoption. Ya, saya harap ini sudah mengingatkan tentang yang minggu lalu ya. Jadi ketika kita menjadi seorang fasilitator ya, kita akan selalu berhadapan dengan sekumpulan orang gitu ya, dengan karakteristik yang berbeda. Dalam penyuluhan sebetulnya kita ini kan marketing ya. Jadi kalau kita bisa bilang kita ini sebetulnya adalah marketer. Marketer apa? Bukan seperti marketing produk atau jasa, kita ini marketing ide ya. Marketing ide. Bagaimana caranya gitu ya. Yang sulit kan membuat orang itu menyadari bahwa apa yang kita bawa itu berguna untuk mereka ya. Yang lebih sulit lagi adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu ini sulit ya. Boleh juga memperbaiki orang yang sudah merasa baik, itu juga orang yang sesuatu yang sulit. Nah, dalam penyuluhan ya kita berhadapan dengan sekelompok manusia yang oleh Rogers and Shoemaker itu dibagi menjadi beberapa kategori tadi. Nah, lalu apa hubungannya dalam adopsi inovasi ini dengan dinamika kelompok ya? Hubungannya tentu saja pada bagaimana kita ya berkomunikasi dengan mereka, ya dalam
dinamika kelompok ya, dalam dinamika kelompok mengapa kemudian orang itu bisa berbeda-beda, itu sebetulnya terletak pada hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, yang harus kita pahami gitu dalam sebuah kelompok ya, setiap orang itu berbeda karena mereka punya prior conditions yang berbeda-beda juga. Apa sih prior conditions itu ya? Prior condition adalah kondisi gitu ya, kondisi di mana kita kondisi di mana target ya, target atau peserta dari program itu sebelum terlibat dalam program kita. Jadi kalau kita ketemu dengan sebuah kelompok manusia gitu ya, perlu diingat bahwa mereka punya kondisi yang sudah membuat mereka seperti ini gitu ya. Jadi punya prior condition. Apa itu ya? Jadi orang itu bukan seperti botol kosong ya, bukan seperti botol kosong. Kondisi-kondisi sebelumnya. Pertama ya, karena mereka punya previous practices ya. Misalnya saja kalau Bapak Ibu memberikan penyuluhan tentang obat tertentu misalnya. Saya nggak tahu nih apa yang disuluhkan dalam veteriner ya, mungkin obat tertentu atau mungkin perlakuan tertentu gitu ya, perlakuan tertentu. Perlu diingat ya bahwa orang yang kita ajak bicara mereka sudah punya previous practices, artinya mereka sudah punya pengalaman di masa lalu, bagaimana dia menghadapi kasus-kasus yang sama dengan yang Bapak Ibu suluhkan gitu ya. Ya. Dan biasanya kita berhadapan dengan indigenous knowledge ya, indigenous knowledge artinya atau local wisdom, sesuatu yang secara kultural sudah ada dalam masyarakat tersebut. Nah, kalau kita kemudian tidak memperhatikan previous practices dari peserta kita, maka ini akan bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam menyampaikan penyuluhan. Ya. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa orang yang kita hadapi itu punya felt needs or felt problems gitu ya. Mereka punya kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah sendiri ya. Tidak semua orang anggota yang misalnya kita undang 10 orang itu punya kebutuhan dan masalah yang sama loh ya gitu. Sehingga kita nggak bisa ambil gampangnya gitu ya. Semua punya kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka datang ke tempat penyuluhan itu punya motivasi yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dipahami oleh seorang penyuluh adalah bagaimana sih mengeksplor atau membuat mereka bicara apa sih sebetulnya kebutuhan mereka dan masalah mereka. Gitu ya. Kemudian ada innovativeness-nya. Jadi seorang individu itu akan berbeda sifat innovativeness-nya terhadap individu lain. Jadi ya seperti tadi ya, ada yang inovator, ada yang sampai laggard gitu ya. Ada orang yang gampang sekali menerima inovasi gitu ya. Ada juga orang-orang yang sulit menerima inovasi. Ya. Dan kemudian social system norms, ada aturan-aturan norma sosial, dan ini berbeda antara orang satu dengan orang yang lain, walaupun mereka dalam lingkungan yang sama atau dalam wilayah yang sama atau dalam kelompok yang sama ya. Jadi prior condition atau kondisi setiap manusia atau anggota kelompok itu sangat berbeda-beda. Nah, seorang penyuluh ini harus memperhatikan itu. Nah, hubungannya dengan communication channel adalah ya setiap manusia yang kita berikan inovasi atau kita berikan ide itu selalu mengalami tahap-tahap ini ya. Knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation. Knowledge adalah tahap di mana kita memberikan pengetahuan pada mereka, gitu ya. Dari mereka tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Bagaimana caranya, gitu ya? Kita membuat mereka menjadi tahu terhadap ide atau praktek-praktek tertentu ya atau inovasi tertentu yang kita berikan ya. Kemudian ketika mereka sudah tahu maka kita masuk ke tahap persuasion. Persuasion ini biasanya masuk dalam tahap ini ya dari seorang yang tidak mau menjadi mau ya. Jadi gimana caranya orang ini yang tidak tertarik gitu ya kemudian menjadi tertarik. Dia mau gitu ya, mau menerima inovasi tersebut ya. Setelah dia mau menerima inovasi tersebut, maka dia masuk dalam tahap decision, dia mengambil keputusan. Oke, saya akan
mengadopsi keputusan ini atau mengadopsi inovasi ini, ya. Setelah dia mengadopsi, maka dia akan mengimplementasikan. Dan terakhir adalah konfirmasi. Nah, dalam setiap tahap manusia ini memutuskan ya atau memutuskan untuk mengadopsi atau tidak, itu banyak yang harus kita pertimbangkan ya dari communication channelnya. Jadi dalam tahap membuat orang itu dari tidak tahu menjadi tahu, kita harus melihat decision making characteristic unit. Jadi orang ini punya karakteristik apa gitu ya. Setiap individu punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Dan tahap dari tidak tahu menjadi tahu ini tergantung sekali oleh karakteristik individu tersebut. Misalnya socio-economic karakteristik ya. Di bab yang kemarin dari adopsi inovasi tentu sudah diberikan pengantar ya kemarin ya tentang karakteristik sosial ekonomi dari setiap orang itu berbeda. Orang yang kaya misalnya, tentu saja dia akan lebih mudah menerima inovasi. Atau misalnya petani yang kaya, dia akan lebih mudah menerima inovasi daripada petani yang miskin. Karena apa? Biasanya inovasi itu resikonya adalah uang. Ya, jadi kalau misalnya petani punya uang 1 juta dengan petani punya uang 100.000 gitu ya, maka dia untuk membeli pupuk yang harganya 50.000 tentu petani yang lebih kaya dia punya pengambilan keputusannya akan lebih cepat gitu daripada petani yang miskin gitu. Karena kalau uangnya 1 juta dia masih punya 950.000 gitu ya, tapi kalau uangnya cuma 100.000 uangnya tinggal 50.000 kan gitu ya. Socio-ekonomik. Kemudian ada personality variables ya. Apakah orang itu introvert, extrovert, apakah orang itu networkingnya baik ya, ini sangat mempengaruhi dari knowledgeable mereka gitu ya. Kalau mereka orang personalitinya memang extrovert, kemudian dia terbuka, open ya terhadap budaya lain, kemudian inovasi yang baru dan sebagainya, maka dia akan lebih mudah diberikan knowledge atau pengetahuan baru. Dan communication behavior ya, tingkah laku komunikasinya ya, perilaku komunikasinya. Ya, perilaku komunikasi ini juga macam-macam ya. Kadang ada orang-orang yang berhubungan dengan communication skill ya. Beberapa orang lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu ya. Beberapa orang lebih banyak berbicara daripada mendengar ya. Padahal ya kita selalu berasumsi bahwa orang yang komunikasinya baik itu adalah orang-orang yang lebih banyak bicara, yang banyak bicaranya. Padahal dalam communication skill gitu ya, orang yang banyak mendengar itu disebut orang yang lebih banyak lebih baik gitu ya keterampilan komunikasinya. Ya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya terlalu cepat atau enggak, Bu Nani? Gimana? Kalau saya nggak kecepatan sih, Bu, tapi semoga untuk anak-anak juga nggak kecepatan. Halo? Iya. Monggo, atau ada yang ditanyakan ini terkait materi kita sebelumnya? Ya, atau mungkin dari adopsi inovasi mungkin ada yang belum dipahami dari adopsi inovasi. Ya. Monggo adik-adik. Ya. Tapi ya Bu, maksudnya nggak terlalu cepat ya? Insya Allah enggak sih, Bu. Nah, iya. Kalau ada yang nggak jelas, monggo langsung ditanyakan saja begitu. Ya biasanya saya kalau udah ngomong lupa yang kemarin saya ngomong apa gitu. Ya. Itu saya lanjutkan Bu Nani ya. Oke, monggo Ibu. Ya. Kemudian seorang penyuluh ya itu harus memperhatikan tahap ini ya. Jadi bagaimana membuat orang itu tahu, itu dia harus memperhatikan karakteristik dari pesertanya. Ya. Kemudian ketika dia sudah tahu, maka dia berusaha mempersuasi atau membujuk agar orang itu mau menerima inovasi yang kita berikan ya. Maka seorang penyuluh harus memperhatikan ini, perceived innovation characteristics ya. Ada 5 hal dari karakteristik inovasi yang perlu diperhatikan oleh seorang penyuluh ya. Yang pertama adalah relative advantage, yaitu keuntungan relatif. Apa itu keuntungan relatif ya? Keuntungan relatif adalah apakah
inovasi itu menguntungkan bagi orang-orang yang ada dalam orang-orang yang ada dalam kelompok itu, ya, kelompok komunitas itu, ya. Kenapa dikatakan relatif, ya? Kadang-kadang keuntungan bagi satu orang belum tentu menguntungkan bagi orang yang lain, jadi relatif. Nah, atau dalam satu kelompok keuntungan sebuah inovasi, ya, manfaat dari sebuah inovasi bisa jadi tidak bermanfaat bagi sebuah kelompok gitu ya, tapi tidak bermanfaat bagi kelompok yang lain gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu, namanya relative advantage. Oleh karena itu kita harus tahu apakah ide kita, praktek-praktek yang kita berikan kepada sebuah komunitas, apakah produk ini gitu ya punya keuntungan gitu ya. Kadang-kadang orang mikir nggak bermanfaat bagi kita gitu, tapi bermanfaat untuk orang lain. Itu perlu survei sendiri gitu sebetulnya ya. Oleh karena itu sebetulnya sebuah pemberdayaan, ya, sebuah program pemberdayaan ini tidak bisa terlepas dari penelitian, ya. Penelitian walaupun sifatnya hanya pre-survei, ya. Kita harus tahu dulu apakah memang inovasi kita itu memiliki keuntungan bagi mereka. Yang sering gagal itu ketika seorang penyuluh atau seorang pemilik program itu langsung memperkenalkan ide-idenya, memperkenalkan inovasi tertentu tanpa memperhitungkan apakah ini menguntungkan atau enggak gitu bagi mereka, diinginkan atau enggak gitu ya, bagi mereka. Nah, ini yang disebut dengan relative advantage. Karakteristik pertama dari inovasi yang harus diselidiki dulu oleh si penyuluh atau kemudian karakteristik kedua dari inovasi yang harus dipahami oleh penyuluh, yang harus diselidiki dulu, yang harus diteliti dulu oleh sang penyuluh, apakah inovasi kita itu punya compatibility, ya, punya compatibility yang tinggi terhadap inovasi sebelumnya. Apa itu compatibility? Yaitu kompatibilitas. Ya, contohnya aja kalau kita ini punya software baru mungkin ya, punya software baru yang akan kita install ke dalam laptop kita atau PC kita. Yang harus kita selidiki dulu kan apakah software ini kompatibel gitu ya, apakah software ini kompatibel dengan laptop kita ya. Begitu juga kalau Bapak, Ibu atau Mbak Mas sekalian itu punya ide ya, nggak bisa tuh langsung kemudian Bapak Ibu ini tolong diterima ya praktek kami ya, praktek-praktek baru dari kami, inovasi kami, produk baru kami dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Cek dulu apakah praktek-praktek atau produk-produk yang Bapak Ibu berikan itu kompatibel enggak dengan situasi, kondisi, dan juga kompatibel enggak dengan produk atau produk-produk sebelumnya gitu. Contohnya nih ya, kalau saya sendiri sih biasanya handphone ya, kalau saya tidak bilang kemudian misalnya nih ya, ini saya nggak nyebut merek, ya saya sebut merek aja biar gampang ya. Saya selalu beli Samsung, bukan karena Samsung itu menurut saya paling bagus, enggak gitu ya, tapi dia punya compatibility dengan handphone saya sebelumnya. Artinya apa? Saya tuh males belajar menu-menu baru gitu ya. Saya males untuk belajar ya menu baru, kemudian tombol-tombol yang baru, apakah aplikasi-aplikasi baru. Itulah sebabnya ketika saya beli beli handphone yang baru, saya selalu beli Samsung gitu. Bukan berarti kemudian Samsung lebih baik daripada Apple atau sebagainya, saya nggak bilang seperti itu, tapi karena memang kompatibel dengan punya saya sebelumnya gitu ya. Artinya kalau misalnya saya ingin transfer data itu gampang gitu, bukan kemudian saya nggak tertarik, sebenarnya saya tertarik dengan merek-merek yang lain gitu ya, tapi saya memilih kompatibel nggak dengan milik saya sebelumnya. Begitu juga dengan inovasi yang kita berikan ya. Kalau kita memberikan inovasi, cek dulu apakah memang kompatibel dengan inovasi teknologi yang mereka miliki sebelumnya. Kalau itu terlalu jauh, biasanya mereka akan lebih banyak menolak. Gitu. Semakin tidak kompatibel, maka semakin besar penolakan dari sebuah komunitas, gitu ya.
Ini kucingnya pilek ya. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas, complexity ya, yaitu kekompleksan dari inovasi yang kita berikan ya. Semakin kompleks inovasi yang kita berikan, biasanya orang juga akan semakin menolak gitu ya. Makanya saya juga nggak mau yang aneh-aneh gitu ya, kalau gadget-gadget itu biasanya saya juga asal saya bisa gunakan, kemudian saya butuh apa ya itu yang saya beli ya, seperti kayak arloji sekarang ya. Arloji itu kan banyak yang macam-macam ya bentuknya, yang LED dan sebagainya. Nah itu saya pikir orang desa biasanya ya, itu dia akan memikirkan tentang kompleksitas ya. Semakin itu kompleks, maka dia akan semakin sulit untuk menerima inovasi tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat ya, karakteristik dari inovasi yang harus diberikan, yang harus diassess oleh seorang penyuluh adalah trialability. Trialability itu mengacu kepada apakah inovasi ini gitu ya, mudah dicoba atau tidak. Ya, mudah dicoba atau tidak oleh si target gitu ya. Semakin mudah dia dicoba gitu ya, maka semakin mudah orang menerima. Makanya dalam marketing itu selalu ada kalau kita beli handphone baru misalnya selalu ada dummy ya. Dummy yang handphone mainan itu ya, karena itu mengacu pada ini ya, trialability. Ketika dia mudah dicoba gitu ya, maka komunikasi untuk mempersuasi si calon pembeli itu akan lebih mudah. Begitu juga dalam penyuluhan, calon pembeli kita itu adalah komunitas ya, petani peternak. Semakin kita bisa menguji cobakan inovasi yang kita berikan, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menerima inovasi tersebut ya. Dan yang terakhir adalah karakteristik inovasi yang disebut dengan observability. Observability itu adalah mudah tidaknya manfaat dari inovasi itu diobservasi. Artinya gini, kita makanya punya demplot ya Bapak Ibu ya, punya demplot atau uji coba yang bisa dilihat nih. Kalau Bapak Ibu mungkin obat atau praktek-praktek tertentu, ternyata dengan cara seperti ini atau diberikan perlakuan seperti ini gitu ya, lebih mudah untuk sembuh. Atau veteriner, saya kurang paham apakah veteriner itu masuk ke dalam reproduksi atau enggak ya. Reproduksi artinya dengan perlakuan seperti ini maka mungkin jarak antara kosong dengan jarak kosongnya untuk bunting kembali itu semakin dekat, mungkin seperti itu ya. Jadi observability itu mudah tidaknya sebuah inovasi itu dilihat hasilnya. Semakin orang itu bisa melihat hasilnya, oh iya, misalnya demplot ya, oh iya ternyata padi A itu lebih cepat panennya misalnya seperti itu, maka dia akan lebih mudah diterima. Jadi ini adalah 5 karakteristik inovasi yang mendukung seorang penyuluh dalam mempersuasi targetnya ya. Makanya communication channel atau metode-metodenya ini harus kita pelajari. Nah, setelah kita mempersuasi, maka masuk ke tahap decision. Jadi bagaimana si target ini memutuskan. Dalam keputusan ini ada 2 macam ya. Ada ketika seorang adopter ya, kita menyebutnya sebagai adopter ya. Adopter itu mengadopsi ataukah mereject ya, menolak. Ketika dia mengadopsi itu juga ada ya di tahap implementasi dan konfirmasi. Ketika dia mengadopsi ya, maka itu bisa berlanjut ke continued adoption. Artinya mungkin seperti kalau di dunia pemasaran ya, orang-orang yang loyal terhadap produk-produk tertentu dia adalah continued adoption ya. Tapi ketika dia mengimplementasikan gitu ya, ada juga orang-orang yang tidak loyal dengan kemudian dia beralih kepada discontinuance. Artinya pertamanya dia memang mengadopsi, tapi tiba-tiba kemudian dia merasa tidak cocok gitu ya. Kemudian dia berhenti untuk membeli barang itu ya.
Ya kalau biasanya nih kalau para perempuan ya mbak-mbak itu biasanya discontinuance kemudian mencari apa skincare yang lain ya biasanya seperti itu ya. Nah jadi ketika peserta kita mengadopsi inovasi yang kita tawarkan, jangan gembira dulu gitu ya, jangan gembira dulu karena ada sebuah alternatif, ada sebuah kondisi yang namanya discontinuance ya, yaitu ketika mereka mengadopsi tapi tiba-tiba di tengah enggak deh, saya nggak mau lagi kayak gitu ya, saya nggak mau repurchase gitu ya. Nah, sebaliknya gitu ya, sebaliknya ada namanya rejection ya, ketika seorang atau komunitas itu menolak gitu ya, menolak adanya inovasi gitu. Nah, itu juga tidak boleh kemudian kita patah semangat karena dalam tahap implementasi dan konfirmasi ada namanya tahap later adoption ya. Bisa jadi dia awalnya menolak tapi suatu saat dia mau mengadopsi ya, atau continued rejection, dia tetap kekeh nggak mau mengadopsi inovasi tersebut ya. Di dunia nyata, di dunia penyuluhan ini sering saya ketahui ya, saya sering dapati, terutama ketika ada rejection, kemudian letter adoption dan sebagainya. Adoption itu biasanya karena di tengah-tengah dia menjalankan, mengimplementasi inovasi tersebut, kemudian dia mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya, terutama dari inovasi merasa di PHP mungkin, maka dia kemudian tidak mau mengadopsi lagi. Rejection itu saya pernah alami juga ketika ada kedatangan saya sebagai penyuluh ya, penyuluh itu ditolak gitu ya, ditolak karena mereka memiliki trauma ya, memiliki trauma di masa yang lalu gitu dengan orang-orang dari universitas atau dari perguruan tinggi yang berbeda, sehingga kita punya PR lagi gitu ya, kita punya PR lagi untuk membuat mereka memahami bahwa saya berbeda loh dengan universitas yang pernah Bapak Ibu dengan perguruan tinggi yang Bapak Ibu ketemu dulu gitu. Coba dibikin. Nah, itulah kemudian kita membutuhkan teman ya, membutuhkan teman yaitu para inovator tadi. Para inovator inilah yang kita jadikan teman dan kemudian bisa membujuk teman-temannya agar bisa terus dalam mengadopsi inovasi yang kita berikan. Nah, kemudian sebagai seorang penyuluh gitu ya, maka kita harus mengetahui fungsi analisis dinamika kelompok, yaitu menemukan saluran komunikasi yang tepat untuk masing-masing kategori adopter dan tahapan difusi inovasi. Jadi saluran komunikasi itu akan berbeda-beda gitu ya dalam setiap kategori adopter tersebut ya. Inovator itu biasanya orang-orang yang muda gitu ya, orang-orang yang muda, kemudian golongan ekonominya tinggi, kemudian mereka orang-orang yang open ya, open minded gitu ya. Sehingga kita lebih mudah bekerja sama dengan mereka ya. Satu tips bekerja sama dengan sebuah komunitas adalah ketika kita masuk dalam sebuah komunitas, temukan dulu orang-orang yang merupakan inovator ini. Mereka kelihatan kok ya, mereka di ciri-cirinya. Oleh karena itu kita diberikan ciri-ciri gitu ya, karena inovator ini punya ciri-ciri tertentu dan kemudian bisa kita jadikan teman ya. Kayak saya di Taman Nasional Baluran itu punya dua orang ya, suami istri yang menjadi inovator yang sampai beberapa tahun ini ada teman saya gitu ya, dalam mendifusikan memperkenalkan inovasi-inovasi baru ya. Jadi saya lihat dia pernah merantau gitu ya, kemudian dia lulusan SMA gitu ya. Kalau saya ngobrol dia kadang-kadang menggunakan bahasa asing, wah ini berarti kayaknya udah melek teknologi, melek media massa gitu ya. Kemudian dia mudah sekali menyerap kalau begini ini manfaatnya gini. Nah, dia yang kemudian menjadi penerjemah kita gitu ya, penerjemah kita terhadap anggota komunitas yang lain ya. Ini inovator ya, ini saluran komunikasinya gampang ya. Biasanya saluran komunikasi ke para inovator ini tidak harus face to face ya. Dia inovator ini saluran komunikasinya bisa berupa buklet aja ya. Kita kasih buklet, kita kasih poster, itu mereka udah
ini ya, sudah mau untuk menerima inovasi. Ya, contohnya ketika ya kita sendiri kalau misalnya lihat melihat produk baru misalnya atau mungkin rumah makan baru, ada orang-orang yang inovator yang memang kemudian melihat ininya aja posternya aja mereka udah tertarik untuk mencoba rumah makan tersebut kan gitu ya. Ada orang-orang yang early adopters, dia ngamatin dulu tuh ya, dia amatin dulu gimana sih inovator nih, keuntungannya apa sih gitu ya, baru kemudian mau mau mengadopsi. Nah, early adopters di sini kenapa diberi warna biru, karena dia adalah orang-orang yang menjembatani gitu ya, menjembatani antara adopter awal ini dengan early majority. Jadi orang-orang yang merupakan mayoritas dari komunitas, dan ini memang persentase ini itu umum ya, hampir semua umum dalam masyarakat, dalam marketing itu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengamati dari early adopters. Terakhir adalah Lagarde. Lagarde ini yang kemudian bisa continue atau mengadopsi atau reject ya. Lagarde ini memang yang paling sulit, tapi bukan berarti kemudian Lagarde ini bukan kemudian dia orang-orang yang kemudian buruk ya. Di bukunya Carl Lewis ya, Carl Lewis ada namanya Carl Lewis ya. Dia mengatakan bahwa Lagarde ini bukan berarti orang-orang yang buruk. Bisa jadi malah mereka adalah orang-orang yang bijak. Jadi kalau kita ketemu orang-orang tua gitu ya, orang-orang tua yang kemudian tidak mau menggunakan inovasi yang kita berikan, bukan berarti dia bodoh gitu ya. Jadi jangan menganggap mereka bodoh. Bahkan mereka kadang-kadang lebih bijak daripada kita. Ya, dalam di dunia pertanian misalnya, mereka yang tidak mau menggunakan pupuk kimia itu sebetulnya dia bukan orang yang bodoh, tapi dia menjaga keberlangsungan tanah, dan seperti itu. Saya pun juga mengalami ya, ketika saya punya bayi gitu ya, ibu saya itu selalu bilang jangan dikasih obat dulu gitu ya, jangan dikasih obat dulu, terutama ketika anak pilek gitu ya. Ketika saya masih ingat betul almarhumah ibu saya, ketika anak saya pilek, hidungnya tersumbat itu, ibu saya bilang coba deh benangnya popok itu ya, benangnya popok dimasukkan ke dalam air, dikasih garam, ditempelkan ke dekat hidung gitu ya, ditempelkan dekat hidung. Saya bilang kok aneh banget sih gitu ya, kok aneh banget ininya caranya gitu ya. Tapi saya diam aja gitu, oh iya gitu. Cuman saya tetap beli obat gitu ya, beli obat untuk tetes hidung untuk melegakan. Tapi ternyata obat itu kok tulisannya NaCl ya gitu ya. Saya jadi mikir gitu ya, apakah memang orang dulu sampai segitunya gitu ya punya teknologi. Nah, ya, hal-hal seperti ini memang harus disikapi dengan bijak. Jadi kalau kita ketemu Lagarde di lapangan, jangan kemudian kita menganggap oh bodoh emang gitu ya, emang nggak bisa diatur, emang apa ya. Tapi malah kita harus belajar dari mereka. Mengapa mereka tidak mau menerima inovasi kita? Bisa jadi mereka punya ilmu yang kita nggak tahu gitu ya. Kemudian local wisdom yang kemudian kita nggak tahu ya. Oke, slide terakhir ini ya. Jadi ini adalah contoh di dunia nyata gitu ya, di dunia nyata bagaimana menggunakan ilmu tentang dinamika kelompok dengan ilmu tentang adopsi inovasi gitu ya. Jadi kita bisa melihat gitu ya, hubungan antara dinamika kelompok dengan adopsi inovasi dari sebuah masyarakat, respon masyarakat terhadap sebuah inovasi tertentu. Jadi kita bisa melihat ini penelitiannya dari Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya ya tahun 2009. Saya belum menemukan yang lebih baru ya, tapi saya kira ini bisa mewakili ya, bisa memberikan gambaran, deskripsi terhadap kepada Bapak Ibu dan Mbak Mas sekalian gitu ya, bahwa penting sekali kita mengetahui dinamika kelompok gitu ya. Dengan demikian kita bisa mengetahui bagaimana ya hubungan antara dinamika kelompok dengan adopsi inovasi dari sebuah kelompok ya. Jadi kalau kita tahu ya indikator-indikator dari dinamika kelompok, kemudian kita tahu bagaimana adopsi inovasi mereka, maka kita akan bisa melihat adanya hubungan antara dinamika kelompok dengan adopsi inovasi. Semakin dinamis biasanya gitu ya, semakin dinamis kelompok tersebut gitu ya, maka biasanya mereka lebih mudah menerima adopsi inovasi. Oleh karena itu, kalau kita menjadi seorang penyuluh, gimana sih caranya gitu ya agar
kelompok kita ya, kelompok yang kita jadikan target ini sangat dinamis gitu ya, dalam arti yang positif gitu ya, sangat dinamis dalam performing, sehingga mereka mudah gitu ya menerima adopsi inovasi. Ya mungkin itu saja dari saya ya. Jadi ya, intinya adalah bagaimana kita sebagai fasilitator gitu ya bisa memahami kelompok yang menjadi target kita, dan kemudian bagaimana caranya gitu ya, bagaimana caranya agar ketika kita bisa membuat kelompok ini menjadi lebih dinamis, maka akan lebih mudah bagi kita untuk membawa mereka menerima inovasi yang kita berikan.